Surat ke-85 Surat Al-Buruj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, sekarang kita pertemuan kedua membahas surat Al-Buruj. Insyaallah dengan bersabarnya kita dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita baca terlebih dahulu seperti biasa, dengan harapan satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga bacaan ayat dari setiap huruf yang kita baca pada surat Al-Buruj ini menjadi wasilah hidayah buat kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani, yang maha pengasih, ar-Rahimi, maha penyayang. Was-samai, demi langit, dzatil buruji, yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Wal yaumil mau'udi, demi hari al-mau'udi, yang dijanjikan. Wasyahidin, demi yang menyaksikan. Wa masyhudin, dan demi yang disaksikan. Qutila, kalau makna aslinya, karena ini madi majhul, ya, di maknanya. Qutila, telah dibunuh. Ashabul ukhdudi, orang-orang yang membuat parit, yang memiliki parit. Ya. Maksudnya qutila di sini halak, ya, hulika, gitu. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Itu ada kisah menarik dan bukan dongeng, ya. An-nari, api, dzatil waqud, yang mempunyai kayu bakar. Idhum, ketika mereka, alaiha, di atas api, maksudnya di sekitarnya. Qu'ud, mereka duduk. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhud, mereka menyaksikannya. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka itu mengintimidasi, menyiksa, minhum, di antara mereka orang-orang mukmin, illa, kecuali, ayyu'minu, karena mereka terus beriman. Kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Al-Azizi, yang maha perkasa. Al-Hamidi, yang maha terpuji. Siapa Allah Al-Aziz, Al-Hamid itu? Alladzi, yaitu zat yang, lahu, miliknya, milik Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, Al-Hamid. Apa itu? Mulkus samawati, kerajaan langit yang banyak, 7 lapis langit. Wal ardi, dan bumi. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, yang mereka menyiksa, mendatangkan musibah. Atau bahasa lainnya memfitnah, itu fatanu di situ, memfitnah, menimpakan musibah. Kepada siapa? Al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki. Wal mu'minati, dan kepada orang-orang mukmin perempuan, mukminat. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat selamanya. Falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannama, siksaan neraka jahannam. Walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, siksaan yang membakar. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal. Amalan apa? As-salihati, amalan yang salih. Lahum, bagi mereka,
Lahum itu bagi mereka apa? Jannatun jannah. Tajri yang mengalir, min tahtiha di bawah jannah, apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, merupakan kemenangan, al-kabiru, yang sangat besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Rabbmu, lasyadid, lamnya lam taukid, ya, lasyadid itu benar-benar sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, adapun Allah, yubdi'u, zat yang memulai, wa yu'idu, dan dia zat yang mengembalikan. Wa huwa, dan dialah Allah, al-ghafuru, zat yang maha pengampun, al-wadudu, yang penuh kasih. Makanya pernikahan di dalam surat 30 ayat 21 ada kalimat mawaddah warahmah. Nah, mawaddah itu diambil dari kata wadud. Siapa al-ghafur, al-wadud, dzul arsy, yang memiliki arsy, al-majid, yang maha mulia. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala dzul arsyil majid, dialah Allah al-ghafur al-wadud, yubdi'u wa yu'id, ya. Dialah Allah yang fa'alun, ya. Itu pakai sigot muntahal jumu, fa'alun, ya. Kalau fa'ilun yang berbuat, kalau fa'alun maha berbuat, ya. Fa'alun, dialah Allah yang maha berbuat, maha kuasa untuk berbuat. Berbuat apa? Lima, segala sesuatu, yuridu, yang dia kehendaki. Hal ataka, apakah telah datang? Hal ata, apakah telah datangkah kepadamu Muhammad? Apa itu? Hadithul junudi, kisah atau berita tentang pasukan perang, tentara. Yang mana? Fir'auna, yaitu pasukan Fir'aun, tentara Fir'aun, wa Thamuda, dan tentara atau pasukan Thamud. Balil ladzina, bahkan orang-orang kafaru yang ingkar, fi takdzibin, itu berada dalam suka mendustakan. Di situ pakai kalimat isim, dan kalimat isim itu tidak yataghayyar tapi subut, menetap. Artinya orang-orang kafir itu memang benar-benar pasti mereka mendustakannya. Wallahu, sedangkan Allah, atau wawunya di sini wawu ibtida. Jadi kalau dalam disiplin ilmu nahwu secara tarjamah harfiah itu tidak diartikan, tapi diartikan adapun, karena wawunya wawu ibtida, pemula. Wallahu, adapun Allah, miwaraihim, di belakang mereka, muhitun, muhitun, to, ya, pakai to, muhit, itu maha mengepung, sehingga tidak bisa lolos dari kejaran Allah Subhanahu wa taala. Bal, bahkan huwa, yang didustakannya itu Qur'anun, adalah bacaan Quran, majidun, yang mulia. Yang di mana? Fi lauhim mahfuz, yaitu di dalam atau di lauhil mahfuz, tempat yang tersimpan, tempat yang terjaga, ya. Quran Majid yang tersimpan di lauhul mahfuz, yaitu di tempat yang dijaga oleh malaikat. Taib, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pekan yang lalu sudah kita jelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika sudah bersumpah menunjukkan apa yang dijadikan sumpah itu sangat urgent dalam kehidupan manusia. Di situ ada Allah bersumpah dengan langit. Wassamai, demi langit. Langit kalau hanya langit saja itu tidak akan ada kenikmatan dan kelezatan untuk kedua mata kita, yang dengan keduanya lah kemudian kita memandangnya. Maka Allah SWT menjelaskan, mengiringkannya dengan kalimat Dzatil buruj. Dzatil buruj,
Pakai dzati karena langit itu dikategorikan muannats ya. Sehingga pakai dzati. Was-samai demi langit. Langit yang mana? Yang dijadikan sumpah. Dzatil buruj. Itu loh langit yang indah. Yang langit itu memiliki bintang-bintang ya, al-buruj ya. Kan ada wan najmi idza hawa. Nah, itu juga sumpah Allah tentang bintang-bintang ya. Was samai wat thariq. Nah, sudah kita bahas. At-thariq itu juga bintang yang spesial. Ketika terlelap tidur semua orang, dia muncul di tengah malam ya, sehingga bisa menerangi bukan dirinya saja tapi sekitarnya ya. Yunawwiru wa yudayyi'u ya, memberikan atau mengeluarkan cahaya gitu. Untuk sekitarnya, dan cahayanya spesial bintang itu ya, terang di malam hari. Banyak ayat-ayat berarti sesuatu yang dijadikan sumpah itu sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Masih ingat untuk apa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang? Satu, sebagai GPS alami. Jika mereka yang berjalan di malam hari, entah itu di daratan maupun di lautan, bintang itulah yang menjadi wasilahnya. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan bintang itu ternyata adalah rujuman lisyayatin, untuk pelempar jin atau setan dari kalangan jin yang akan mencuri berita. Bagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah zinatan lis sama. Oh, ternyata dzatil buruj ya. Langit itu memiliki bintang-bintang atau gugusan-gugusan bintang karena apa? Ya, zinatan lis sama. Ternyata Allah ciptakan bintang-bintang itu sebagai hiasan bagi langit. Jadi hambar gitu ya. Hambar kalau langit tidak ada bintangnya gitu. Tidak lucu, tidak bisa menjadi wasilah tontonan yang menjadikan kita hilang kepenatan, rasa capek ya, untuk refresh gitu ya. Kalau hanya langit saja, maka Allah iringkan bintang. Dan yang unik lagi, biasanya dalam syair-syair bintang itu suka dijadikan kalimat di dalam syair untuk sesuatu yang baik karena mengeluarkan cahaya gitu. Kadang juga untuk keharmonisan antara suami dan istri. Karena istri lebih mengedepankan perasaan, kemudian kalau suami mengatakan apa adanya itu ketersinggungannya lebih kuat dan bisa berhari-hari, bahkan 10 tahun yang sudah lewat masih ingat peristiwa itu. Nah, gitu ya, sehingga dengan sindiran biasanya. Kalau terlihat istri mungkin terlalu banyak minyaknya di tubuhnya, akhirnya mengeluarkan basroh. Ma makna basroh? Ada huwa basroh, hadihi ya basroh. Jerawat ya, itu nggak tega suaminya bilang jerawat ya, tapi mengatakan ya habibatil qalbi, ya habibati qalbi misalkan, wahai apa namanya jantung hatiku gitu ya misalkan ya, kekasihku habibal qalbi ya. Dia mengatakan nggak tega kalau ra'aitu basroh fi wajhik misalkan, aku melihat banyak sekali jerawat di pipimu gitu. Ah, itu sudah pipaseun ya. Maka mengatakan ya habibatal qalbi, wahai kekasihku, kekasih hatiku ya. Inni ra'aitu nujuman fi wajhik wa buruja ya. Sungguh aku melihat bintang-bintang tatala'la, berkelip-kelip di wajahmu. Nah, kalau nggak peka, alhamdulillah wajah saya berkelip-kelip mengeluarkan sinar gitu ya. Ra'aitu nujuma fi wajhik tatala'la, berkelip-kelip. Itu bahasa Arab tuh indah memang. Kalau to ayu to tiu itu ngantuk karena sesuai dengan kalimatnya. To ayu to tiu ngantuk gitu ya. Teklak teklu gitu ya. Ini tatala'la'u ya. Aku melihat bintang di wajahmu, tatala'la'u ya, mengeluarkan sinar yang berkelip-kelip gitu ya. Berkelip-kelip, tatala'la'u. Ya. Alhamdulillah, makasih sayang, kamu sudah mengatakan banyak bintang di wajahku. Berarti wajahku mengeluarkan sinar untuk hatimu. Gitu ya. Nah, padahal loba jerawatan, cuma kurang peka. Nah, biasanya dijadikan kalimat dalam syair. Itulah al-buruj. Ya. Baik. Wal yaumil mau'ud. Ya.
Dan Allah juga bersumpah wal yaumil mau'ud. Demi hari yang telah dijanjikan, ya. Yaumal qiyamah, ya. Yang dimaksud adalah hari kiamat, ya. Kalau para ulama mengatakan hari-hari itu banyak, ya. Ada hari yang disebut dengan yaumun mafqud. Dalam kehidupan kita memiliki lanal ayyam, ya. Lanal ayyam. Lana kita memiliki al-ayyam. Ini al-ayyam bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Lanal ayyam, kita memiliki ayam, bukan, ya. Dari yaumun ayyam, kita memiliki hari-hari. Ada yang disebut dengan yaumun mafqud, ya. Ada hari yaumun mafqud, ya, renungan kita bersama. Mafqudun, hari yang sudah menghilang dari kehidupan kita, ya. Kan ada hari-hari yang sudah kita lewati, mafqud, ya. Terhadap hari-hari yang sudah lewat, ya sudah. Lan tarji'al ayyamul lati madat, dalam kata-kata mutiara bahasa Arab mahfudat, ya. Lan tarji'al ayyamul lati madat, ya. Hari-hari yang sudah dilalui itu tidak akan bisa kembali, sudah, ya. 1 detik pun tidak bisa dan tidak mungkin, ya. Kita pernah di dalam rahim, kita pernah dewasa, kita pernah melakukan ini dan itu namanya yaumun mafqud, ya. Hari yang sudah hilang dari kehidupan kita. Ada yang kedua, yaumun mashhud. Yaumun mashhud. Nah, ini yang paling menentukan adalah hari yang sedang kita jalani, kita saksikan sekarang, ya, yang sedang kita jalani sekarang. Itu namanya mashhud, yang kita lihat, kita saksikan, ya. Orang yang hari kemarin dengan hari ini sama, itu dikatakan rugi, ya, karena stagnan, tidak ada peningkatan. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat meningkat ilmunya, setiap saat meningkat kesadarannya, setiap saat bertambah hidayahnya, setiap saat bergeser, bertambah waktu, itu bertambah juga kedekatannya kepada Allah. Makanya hari yang paling menentukan adalah hari yang sedang kita jalani, yaumun mashhud, ya. Hari ini yaumun mashhud. Ada yang ketiga, yaumun maulud. Yaumun maulud, hari yang akan kita lahirkan. Maka harus direncanakan. Sesuatu yang akan kita lakukan itu harus kita rencanakan. Jamaah rahimakumullah, kita hanya bisa merencanakan perkara-perkara yang menjadi cita-cita kita, ya, kita rencanakan. Jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjang. Jangan merasa sekieu seperti tidak akan tua gitu, ya. Nah, asa ngorak kene sabaraha 17, kali lihat KTP-nya kebalik tulisannya ternyata 71. Ya. Oh, 17 ternyata 71, ya. Oh, saya udah tua. Iya, siapa bilang masih muda? Untuk menghilangkan rasa tuanya, oh saya ini remako, Ustaz. Remaja kolot. Oh, ternyata remaja tapi sudah kolot gitu. Udah tua saya 71, ya Allah, ya Rabbi, ya. Yaumun maulud. Kita punya hari yang akan kita rencanakan, kita lahirkan, ya. Maka bikinlah rencana-rencana yang baik, ya. Adapun bisa terlaksana, terwujud ataupun tidak, kita tidak bisa melangkahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap sesuatu yang kita rencanakan, ini Nabi mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Bisanya kita husnudzon karena keterbatasan manusia, ya, tidak tahu kematian terjadi ataupun tidak. Hanya berprasangka baik, ya. Ya Allah, saya dalam tahun ini misalkan ya, kalau ini usia 60 tahun, sekarang usia berapa tahun mayoritas di sini?
Ya, misalkan karena sudah terlanjur wajah-wajah udah 40 tahunan lebih. Ya, nerima saja karena hari-hari yang sudah berlalu tidak bisa kembali ya. Sudah jadi hikmah saja. 40 tahun, wah saya tahun depan dalam bisnis saya misalkan urusan dunia, saya harus bisa berusaha meminta kepada Allah dan saya berusaha tahun depan harus tidak punya lagi yang namanya penyakit riba. Nah, itu direncanakan, pokoknya dicicil tiayun sampai selesai. Nah, nanti tahun selanjutnya pendapatan saya harus misalkan ya, misal saja 300 juta dalam usaha ya. Itu sehingga saya bisa bersedekah ya. Selanjutnya lagi tahun depan saya lihat kok banyak dalam kehidupan ini banyak orang-orang gelandangan dan pengamen. Padahal wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap orang tuh punya potensi baik, punya potensi buruk. Maka saya jemput bola untuk membesarkan potensi baiknya. Karena setiap orang itu punya hak untuk baik. Saya kumpulkan, saya bikin misalkan rumah tahfidz untuk para gelandangan misalkan, nah, dikumpulkan ya. Bikin rencana-rencana yaumun maulud, rencana-rencana yang maslahat untuk banyak orang ya. Nanti selanjutnya lagi ya, apalagi begitu ya. Kita hanya bisa merencanakan sesuatu yang direncanakan. Kata Nabi, kalau itu baik, faman hamma bihasanatin falam ya'mal biha ya. Falam ya'malha. Siapa saja yang merencanakan yaumun maulud tadi, merencanakan rencana-rencana baik ya ke depannya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dari jasad orang yang sudah merencanakan hal yang baik ini, sehingga tidak kesampaian, tapi dia mendapatkan nilai satu dari nilai dari pahala dari niatnya ya, niatnya itu dapat nilai pahala di situ. Masya Allah ya. Itu kalau rencananya baik. Apalagi kalau rencana baik ini ternyata Allah kasih jalan dan sampai terwujud, maka akan mendapatkan kumpulan pahala. Itu namanya yaumun maulud ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Ada kalimat apapun ya yang kamu rencanakan, kamu tidak tahu esok hari itu apa yang akan kamu perbuat ya. Maka katakanlah di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ya, nanti dilihat pada ayat 23 kalau tidak salah ada kalimat Allah berfirman di dalam ayat 23-nya kalau tidak salah ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Rencana itu direncanakan. Insya Allah saya 2 tahun lagi bikin pesantren. Insya Allah 3 tahun lagi saya hatam Al-Quran. Insya Allah 6 tahun lagi saya hafidh Quran misalkan. Nah itu insya Allah gitu. Tapi insya Allahnya insya Allah orang mukmin ya. Bukan insya Allahnya orang Indonesia. Cuma ngajinya sok insya Allah sok tipayun ya tipayun. Nepi ka selesai ngaji teu datang. Nah itu ya namanya insya Allahnya. Insya Allahnya orang Indonesia berapa? 95% itu tidak ya. Tapi kalau insya Allahnya orang mukmin 95%-nya itu iya. Nah, begitu. Yaumun maulud ya. Ada yang keempat, ini yang akan kita pelajari. Ada yaumun mau'ud. Yaumun mau'ud. Hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hari yang sudah direncanakan, kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan esok hari dan kamu tidak tahu di mana kamu akan meninggal. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah ditentukan ya. Waktunya ditentukan, jam berapa ya, harinya hari apa,
seperti apa kejadiannya itu pasti. Dan ini bagian dari rukun iman. Ya. Orang meyakini adanya hari kiamat itu susah untuk memahamkannya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan sampai pada tafsir surat An-Naba. Amma yatasaalun. Mereka terus di situ kalimatnya pakai fi'il mudhari continuous tense. Yatasaalun dari tafa'ala yatafa'alu saling ya. Amma yatasaalun tentang apa yang mereka saling berbantah-bantahan, saling bertanya. Enggak, itu ucapan Muhammad bohong itu. Masa orang sudah mati ya sudah. Masa harus ada hari kiamat lagi, hancur bumi sudah. Orang mati sudah, tidur. Enggak, itu benar. Kata siapa enggak? Saling, benar apa enggak? Benar apa enggak? Itu susah, Pak. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang sangat besar. Jadi Bu, Pak, kalau orang berbicara urusan dunia, ya, bisnisnya, urusan dunia tentang keluarganya, anaknya, itu perkaranya dekat. Dan itu besar, tapi ada yang lebih besar. Urusan yang lebih besar adalah urusan akhirat, ya, urusan iman, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu yang seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Urusan iman, ya. Poin pertama sifat orang yang bertakwa itu mereka yang alladzina yu'minun, pakai fi'il mudhari, ya. Ingat baca Quran itu. Kullu kalimatin fil Quran laha makna khas. Ya, setiap kata dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang khusus. Orang-orang bertakwa itu alladzina, yaitu orang-orang di situ yu'minuna pakai continuous tense yang mereka selama hidupnya terus beriman bil ghaibi dengan perkara yang gaib. Gaib itu bukan tidak ada, ada tapi tidak bisa diindra. Ada tapi belum tentu ada tapi belum terjadi hari ini. Itu juga gaib. Makanya Allah, malaikat, jin itu termasuk gaib. Termasuk hari kiamat juga perkara yang gaib karena belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, ya. Nah, sebagaimana antara kosong dengan nol itu berbeda. Kalau kosong itu memang nggak ada artinya, tapi kalau nol dia punya nilai. Ya, begitu. Nah, antara tidak ada dengan gaib itu nggak sama. Ya, gaib itu sesuatu yang ada tapi tidak bisa diindra. Atau gaib itu sesuatu yang pasti terjadi tapi belum terjadi. Ya, itu memahamkan sesuatu yang tidak bisa diindra berat, susah. Makanya ketika Nabi menyampaikan nanti ada hari kiamat, yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya, tidak yakin, bahkan mereka menyepelekannya, ya. Tentang apa? Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba kalimatnya, ya. Alladzina hum, yang mereka orang-orang kafir itu keadaannya fihi terhadap berita hari kiamat itu mukhtalifun. Tidak pakai kalimat kata kerja, tidak, tapi di situ pakai kalimat isim. Mukhtalifun, dan isim itu litsubut, menunjukkan menetap. Artinya mereka terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang hari kiamat mukhtalifun. Mereka itu pasti tidak diragukan, mereka berselisih. Ya, mukhtalifun, berselisih. Ya, pasti berselisih, ya. Karena meyakinkan sesuatu yang tidak bisa diindra, yang gaib, atau sesuatu yang belum terjadi, itu kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, susah orang bisa menerimanya. Karena secara fitrahnya mereka bisa yakin kalau bisa dilihat oleh mata, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan perkara iman ini perkara yang sangat besar, ya. Perkara yang masalah termasuk perkara yang prinsip, ya. Siapa Tuhannya? Allah, alhamdulillah. Saudara kita, siapa nabimu? Nabi saya yang terakhir, khataman nabiyyin,
wa sayyidul mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus rukun Islamnya ada berapa? Ada 5. Apa saja? Disebutkan semuanya. Rukun Islam, isinya dan jumlahnya sama. Terus rukun imannya ada berapa? Ada 6. Salah satunya yang sedang kita bahas, yaitu yakinnya kita beriman kalau hari kiamat itu pasti terjadi. Saudara kita, meskipun rumahnya dekat WTC, Pentagon, tapi prinsip dasarnya itu benar. Oh, hum ihwanuna, mereka ini saudara kita. Rumahnya dekat Masjidil Haram, bahkan dekat Masjid Nabawi. Tapi kalau Tuhannya, nabinya, rukun Islam, rukun imannya itu tidak sama jumlah dan isinya, bukan saudara kita. Ini prinsip, ya, prinsip dasar. Meskipun bahasanya tidak sama dengan kita, kulitnya tidak sama dengan kita, matanya kalau kita seperti ini, belo-belo, ya. Nah, mereka matanya mata biru, ya. Tapi kalau prinsip dasarnya rukun Islam, rukun imannya benar, salah satunya adalah yakin adanya hari kiamat, dia saudara kita, ya. Nah, ini prinsip, Pak. Pakai jilbab rapi, bahkan pakai cadar, ya. Kemudian pas hari raya Idul Qadir, ya, memeriahkan atau mengingat kematiannya Husain, misalkan tanggal 10 Asyura, hari Asyura, ya. Kemudian mereka berteriak-teriak ketika ditanya rukun Islamnya ada berapa? Ada 5. Rukun imannya ada berapa? Ada 5. Rukun yang pertama apa? Wajibnya meyakini dan mengkultuskan ulama kami, imamah namanya, ya, kepemimpinan dalam Syiah, bukan saudara kita, ya. Ini prinsip dasar urusan iman. Makanya Nabi sering menjadikan qarinah, ya. Qarinah itu pengiring, ya. Itu selalu mengikatkan dengan adanya kalimat iman, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir disebutkan. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah, ya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau orang memuliakan tamu, wah ini bagus, ya. Berarti salah satu di antara sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ada dalam dirinya. Kesananya falyukrim jarahu, dia baik dengan tetangganya. Kemudian falyakul khairan au liyasmut, ya. Kalau merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini sebutkan iman, ya. Digandengkan dengan falyakul khairan au liyasmut. Oh, berarti tandanya orang itu yang sumbunya panjang, banyak berpikir dan meyakini sesuatu yang kaitannya dengan akhirat, sesuatu yang besar, ya, nabail azim, perkara besar, maka dia ini dalam berpikirnya dewasa, ya. Oh, saya harus jaga lisan karena saya berpikir, saya yakin kalau di sana ada hari hisab, karena saya beriman kepada hari akhir, ya. Dan saya beriman Allah itu Rabb kami, pasti Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Apa yang aku ucapkan ini Allah Maha tahu. Nah, begitu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iman, ya, sering diiringkan dengan kalimat iman. Inilah yang disebut dengan wal yaumil mau'ud, yaitu hari kiamat, ya. Hari yang sudah ditentukan waktunya, hari yang sudah dijanjikan kehadirannya, ya. Hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kalau beberapa teori barat, ya, mereka ini berpikir, teori Yunani juga, ya, orang-orang kafir itu mengatakan orang itu kalau sudah mati, ya sudah, tidur saja. Nah, tidak ada lagi kehidupan, gitu, ya. Salah dalam memahami sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau kita pedomannya kan Al-Quran, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah membahasakan terjadinya hari kiamat itu dengan berbagai macam bahasa. Ada al-qiyamah, hari berbangkit, ya. Orang mati, terjadi hari kiamat, dibangunkan lagi oleh Allah SWT dari kuburannya, al-qiyamah. Ada juga hari al-qari'ah, ya. Ada juga, ya, al-qari'ah. Banyak sekali dalam Al-Quran istilah terjadinya hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu memahamkan itu tuh berat, Pak, ya. Ketika hari ditiupnya sangkakala yang bisa memekakkan telinga, ya. Allah gambarkan lebih mendalam tentang hari kiamat. Bagaimana itu keadaannya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abihi, anak pergi dari ibu bapaknya, ya. Wa sahibatihi wa banihi, ya. Kemudian seorang bapak, ya, seorang suami meninggalkan istrinya dan anaknya. Kalimatnya saja pakai sahibah itu, ya. Kan berbeda. Saya dulu pernah menyampaikan, menyinggung imro'ah, bahasa Al-Quran. Imro'ah itu laki perempuan yang dia ini tidak seideologi, bisa muslim suaminya, kemudian istrinya kafir misalnya, atau sebaliknya. Itu bahasanya imro'ah. Makanya dalam Al-Quran imro'atu Fir'aun, ya, tidak zaujah, tidak sahibah, ya. Berbeda dengan zaujah. Kalau zaujah itu suami istri satu ideologi, itu zaujah, ya. Kemudian ada sahibah. Sahibah ini suami istri yang sama sekali tidak bisa ketemu, ya. Itu disebut sahibah dalam surat Abasa, kan? Seorang suami itu pergi dari sahibah, bukan zaujah. Kalau kalimatnya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, kemudian kalimatnya, jika kalimatnya wa zaujatihi wa banihi misalkan, berarti sempat ketemu di akhiratnya, ya, ketika terjadi hari kiamat. Tapi di sini pakai sahibah. Memang itu suami istri di dunianya, tapi di sana sama sekali tidak bisa ketemu. Kalaupun ketemu dia nggak sadar kalau itu istrinya. Begitu juga sebaliknya. Itu namanya sahibah. Wabani, dan juga pergi dari anaknya. Dia nggak ngerti kalau itu adalah anaknya. Allah jelaskan itu dengan bahasa yang indah supaya masuk dalam hati orang yang membaca, karena memahamkan tentang sesuatu yang gaib itu prosesnya panjang kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kemudian ngapain ketika itu? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika itu manusia berpikir untuk dirinya sendiri, saya selamat apa enggak, ya. Atau saya ini dapat hisab yasira, atau hisab yang susah, yang berat, ya. Apakah catatan saya nanti dari sebelah kanan datangnya atau dari sebelah kiri, ya. Nah, Allah memahamkan suasana tentang pasti terjadi hari kiamat itu dengan bahasa yang indah. Dan istilah kiamatnya sendiri itu banyak istilahnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika sudah datang goncangan yang sangat besar, ya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Kemudian dalam surat apa itu? An-Nazi'at, ya. Itu dijelaskan oleh Allah SWT dengan bahasa yang indah, ya. Untuk apa? Memahamkan kepada orang kalau hari kiamat itu bagian dari rukun iman, perkara besar, ya, bukan perkara kecil. Nah, itu perlu proses panjang. Kalau bukan karena rahmat Allah SWT, nggak bisa. Yaumil mau'ud, ya. Di dalam hadis itu disebutkan Allah menciptakan langit dan bumi hari Jumat. Allah juga menghancurkannya, yang terjadi hari kiamat adalah hari Jumat. Tapi di antara Jumat yang ada, Allah tidak menghabarkan kepastiannya mana di antara Jumat-Jumat yang ada itu yang mana. Dan itu memiliki hikmah yang besar, ya. Kalau kita bertanya kenapa Allah kok nggak menyampaikan dengan jelas, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang diperbuat oleh Allah tidak akan dan tidak boleh, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mempertanggungjawabkannya, ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di bawahnya ada kalimat wallahu fa'alul lima yurid, ya. Allah, ya, sekehendak Allah mau berbuat apapun, ya, tidak akan seorang pun yang bisa mempertanyakannya. Tapi di balik itu ada hikmah. Apa di antara hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menjelaskan spesifik tentang itu, ya, agar kita mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dewasa dalam berpikir, ya. Ada hal-hal yang
Kalau di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal yang wajib, Allah menjelaskan tentang muharramat, sesuatu yang diharamkan. Kadang Allah juga diam bukan karena lupa ya, tentang sesuatu tidak dijelaskan statusnya. Ini apakah wajib, apakah ini sesuatu yang diharamkan. Sengaja supaya kita tidak banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang Allah haramkan pasti madorot buat kita, dan apa yang Allah wajibkan pasti maslahat bagi kita. Dan Allah diamkan itu ujian keimanan tersendiri bagi kita ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Kita ada tidurnya, bahkan sampai ngantuknya pun kebablasan. Ngorok itu makhluk ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi mengatakan, "I'malu ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Malu kita ya, enggak ada yang gagah gitu. Beramallah kalian semuanya, kata Nabi ya. Ma tutiqun, amalan yang kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sungguh Allah itu tidak pernah punya sifat kekurangan berupa bosan. Tidak punya sifat bosan. Sampai kalian sendiri punya sifat bosan ya. Padahal sudah jelas amal soleh kita kerjakan, tapi ada masa-masa kita lelah, kita malas, tuh ada masa-masanya, menunjukkan kita ini makhluk ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu keterbatasan manusia. Ada perkara-perkara yang sengaja Allah tidak mengkhabarkannya kepada kita karena keterbatasan kita itu sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah. Makanya kalau ada syair, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Nah, apakah Allah punya sifat bosan gitu ya? Nah, dalilnya tadi ya. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak punya sifat bosan sampai kitalah yang sendiri berbuat dengan sifat bosan gitu. Makanya Allah ciptakan bintang ya. Allah ciptakan alam semesta supaya kita ini tafakkur ya, berjalan di atas muka bumi, kemudian menganalisa, itu bisa mengurangi ya rasa lelah kita, rasa bosan kita, sehingga semangat lagi untuk beramal soleh lagi, datang lagi ya fitrahnya untuk semangat beramal. Begitu menunjukkan kita ini adalah makhluk ya. Jamaah rahimakumullah, ukuran terjadinya hari kiamat ketika itu terjadi, ketika dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, wajar para sahabat itu mereka bertanya kepada Nabi karena ukurannya ukuran orang hidup di dunia ya. Padahal terjadinya hari kiamat itu sudah wilayahnya berbeda, karena terjadinya hancurnya dunia, kemudian dilipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya langit ini. Terjadi hari kiamat itu berbeda antara urusan akhirat dengan dunia ya, itu sudah berbeda wilayahnya. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wajar kalau beliau bertanya ya, ya Rasulullah kaifa ba'duhum ala ba'din, ketika Nabi menyampaikan yusharun nasu yaumal qiyamati uratan ghullan. Nanti pada hari kiamat di mahsyar orang ini akan dikumpulkan min awwaliha ila nihayatiha, dari orang yang pertama sampai orang terakhir ya. Nabi Adam sampai orang yang terakhir. Siapa orang yang terakhir mati? Dikatakan dalam hadis itu adalah orang yang terakhir mati itu dikatakan syirarul khalqi, makhluk yang paling buruk karena menyaksikan adanya hari kiamat ya. Sedangkan orang-orang beriman sebelum terjadinya hari kiamat Allah wafatkan terlebih dahulu sebagai bagian dari bentuk rahmatnya supaya orang beriman tidak merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ngeri hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca itu aja sudah ngeri. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Jika digonjang-ganjingkan bumi yang sangat gagah dan kuat, digonjang-ganjingkan, dihancurkan ya. Wa ukhrijatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu mengeluarkan bebannya, dikeluarkan, ditumpahkan. Ngeri ya. Baru dengar gitu saja ngeri ya. Tapi belum terjadi gitu.
Kemudian nanti di mahsyar kata Nabi orang-orang dikumpulkan dari awal sampai akhir dalam keadaan telanjang bulat, kemudian belum dikhitan. Kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kaifa ba'duhum ala ba'din, itu wajar ya, karena masih di dunia, ukurannya dengan ukuran dunia. Sebagaimana kita ketika membaca ayat hadis tentang kenikmatan jannah ketika menjelaskan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba ya. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa misalkan, mafaza ada keberuntungan ya, kesuksesan. Apa saja? Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun yang indah dan kebun-kebun anggur dengan berbagai macamnya. Itu kan bercerita tentang kenikmatan di dalam jannah. Itu ukurannya kalau bagi kita yang masih hidup ukurannya apa? Ciwidey. Ukurannya mana lagi? Pangalengan. Ukurannya itu mana lagi? Lembang ya. Kemah Ripah loh Cinawi. Sejauh mata memandang tuh wah indah, lautan hijau enteh. Nah, itu hadaiqa wa a'naba, itu tidak mewakili itu ya. Nah, begitu juga Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana sebagian yang lain atas sebagiannya lagi mungkin saling memperhatikan. Kalau seandainya tidak sehelai kain pun dan lagi belum dikhitan ya. Itu pasti satu dengan yang lainnya saling menyaksikan. Nah, itu ukurannya wajar. Ibunda Aisyah mengukurnya dengan ukuran beliau di dunia ya. Sebagaimana kita juga gitu. Ketika membaca kalimat lanjutan dari surat An-Naba tadi ya. Wa kawa'iba atroba. Di dalam jannah itu ada bidadari yang memiliki badan yang sangat indah dan montok. Kemudian atroba dan masih muda ya, tidak tua, tidak muda, pas gitu ya, pas sekali. Itu pasti apaan yang di belakang para santri ya. Ini jadi ilmu tersimpan. Sabar, lagi belajar ya. Nah, jangan ajol-ajolan, sabar dulu. Ini kecuali bapak-bapak yang sudah punya istri pasti ukurannya bidadari. Ayat itu menjelaskan bidadari dalam jannah, tapi kita yang membacanya kan di dunia, pasti ukurannya tuh istri kita. Ya toh Pak? Begitu ya, ukurannya istri kita. Oh itu bainas sama'i wal ardh, itu nggak bisa disamakan, bedanya antara langit dan bumi. Satu pertanyaan saja sudah terjawab ya, tidak usah dilanjutkan lagi perbedaan antara bidadari di jannah dengan di dunia. Bidadari di jannah nanti tidak roromehen ya. Istri kita gimana? Nah, di sana tidak kokoloten istri kita. Di sana nggak ada jerawat. Bahkan Nabi mengatakan la rautha wala baula. Itu saja sudah terjawab. Bidadari di dalam jannah itu la rautha wala baula, tidak pernah BAB, tidak pernah BAK. Istri kita. Nah, begitu ya. Nggak bisa disamakan ya. Sehingga Nabi memaklumi pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi menjawab, al-amru yauma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Itu menjelaskan tentang hari kiamat. Wahai Aisyah, urusan ketika itu jauh lebih besar dari sekedar memperhatikan satu dengan yang lainnya, hal-hal seperti itu. Karena berbeda wilayahnya. Ini kita di dunia, sedangkan yang disabdakan Nabi itu, Nabi menjelaskan tentang kondisi di akhirat. Sudah berbeda, ya, nggak sama. Ada orang yang sudah muntah mungkin menjelaskan tentang yaumun mau'ud ya, hari yang dijanjikan, sudah ditentukan, pasti terjadi, tapi susah orang menerima itu. Ya sudah, pakai jurus yang terakhir. Kalau nggak percaya sudah, saya doakan kamu mati lebih dulu gitu. Biar tahu bagaimana di alam barzah itu memang ada kenikmatan alam barzah, ada juga siksa atau adab alam kubur ya. Orang susah memahamkan. Bahkan ada sebagian kelompok di dalam Islam, dalam sebagian prinsip ya, sebagian prinsip dalam urusan akidah ya, ini kan urusan akidah, itu meyakini bahwa orang meninggal itu ya tidur saja, dan di alam barzah itu tidak ada nikmat kubur, tidak ada adab kubur. Nah, bahaya ini ya. Tapi aneh gitu. Kenapa punya prinsip seperti itu? Oh, karena memang hadis-hadis yang menjelaskan ya tentang adanya siksa kubur, nikmat kubur, itu hadisnya
kata mereka hadisnya ahad. Jadi hadis ahad itu kan Nabi menyampaikan kepada satu orang menyampaikan lagi kepada sahabat yang lain, satu orang juga. Terus sampai kepada derajat tobakoh yang kedua, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada perawi itu yang dengarnya satu. Jadi nggak kuat. Ya. Itu hadis-hadis tentang azab kubur. Contoh misalkan ya, di dalam kitab Bukhari juga ada bahwa Nabi pernah berada di atas kendaraannya. Ya, kendaraan Nabi itu banyak. Ada kuda, ada onta ya. Onta itu qaswa namanya. Terus kudanya banyak Nabi, lebih dari 6 kudanya. Salah satunya Haizum namanya. Ketika di atas kendaraannya, kemudian ada beberapa kuburan di situ dan berhenti, nggak mau jalan. Ya. Nah ini kalau antum punya kuda malas, ya. Kuda itu kan 1000 kuda 1000 karakter. Kalau punya kuda malas, segera aja jalan-jalan ke TPU, ya, tempat akhir kuburan-kuburan orang-orang Kristen, orang-orang kafir misalkan ya, orang kafir datang ke sana. Manusia tidak dengar orang sedang disiksa orang kafir di kuburan, tapi kalau kuda mendengar itu. Kuda hewan. Jadi orang-orang soleh dahulu itu kalau punya kuda malas, ya kalau ketika ada Nabi suruh ditumpahkan ke Nabi, diruqyah dibacakan jadi agresif gitu ya. Seperti kudanya Hudzaifah kan begitu, ya, pemalas. Tapi kalau Nabi sudah tidak ada, mereka bawa kuda itu ke tempat kuburan-kuburan orang-orang kafir. Ya. Jadi agresif jadinya, ngabret gitu. Wah, mendengar orang sedang disiksa. Itu dalam kitab tentang kuda begitu. Ya. Kita lanjutkan hadis tadi. Ketika di atas kendaraannya, kemudian berhenti nggak mau jalan kendaraan Nabi itu. Akhirnya Nabi turun. Kemudian Nabi ambil pelepah korma dan dipatahkan jadi 2. Kemudian Nabi tancapkan di kuburan yang satu dan ditancapkan di kuburan sebelahnya. Kemudian Nabi berdoa, la'allallahu ayyukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan terhadap 2 hamba yang ada di dalam kuburan ini malam yaibasa, selama pelepah korma itu masih basah. Bukan menghilangkan tapi mengurangi, ya, meringankan. Berarti kalau sudah kering kembali lagi kepada siksaan semula. Ya, itu riwayatnya Bukhari. Kata mereka karena hadisnya ahad, tadi jalur periwayatannya cuma satu orang yang dengar, bukan Nabi bersabda kemudian didengar oleh lebih dari 3 orang sehingga menjadi mutawatir. Padahal para ulama hadis mengatakan, Imam Bukhari juga mengatakan bahwa hadis ahad itu diterima dalam urusan akidah. Ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran pun menyatakan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Ini bukan hadis lagi. Tapi anehnya ketika suruh tahiyat, ya, coba kamu tahiyat yang tidak yakin kalau azab kubur dan nikmat kubur itu ada, ya, tidak yakin tentang azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Hanya tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Boleh diutak-utak, boleh juga tidak. Bebas itu namanya. Wilayah bebas. Ya, fikih. Ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kan disebutkan min adzabil qabr. Enggak terasa. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari siksa kubur. Loh, itu kok disebutkan? Dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, disebutkan juga fitnah kubur, dan berlindung diri dari neraka. Itu disebutkan fitnah kubur. Ini kan masalah fikih sholat, bukan masalah akidah. Nah, akhirnya tidak konsisten gitu. Di luar sholat tidak meyakini adanya azab kubur, tapi ketika sholat tahiyat berlindung diri kepada Allah dari azab kubur. Ya, kan lucu itu. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, pernah suatu ketika di kejadiannya di Jepang, ya. Itu ada seorang ustadz yang meyakini, komunitas itu, ya, meyakini kalau azab kubur itu tidak ada karena hadisnya ahad. Dia sampaikan tentang iman kepada Allah, masalah akidah, ya. Tapi diakhiri dengan kalimat, ini saya Albani yang cerita. Diakhiri dengan kalimat, kita tidak boleh meyakini hadis ahad, tidak boleh diterima dalam urusan akidah, ya. Akhirnya dikiranya tidak ada salah seorang audiens yang paham tentang mustalahul hadis, ya, tentang ilmu hadis. Sudah selesai, kemudian beliau tunjuk jari, Ustadz, ya,
saya mau menyampaikan. Apa yang Ustadz sampaikan dari awal sampai akhir, kami tidak akan menerimanya. Ya. Kenapa? Karena Ustadz menyampaikannya sendiri, berarti hadisnya ahad. Ya. Harusnya Ustadz kembali dulu ke negara Ustadz, bawa 10 orang dan berbicara yang sama, sehingga bisa menjadi mutawatir hadisnya. Itu namanya sukak seter ya. Akhirnya nggak bisa jawab, ya sudah. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ingat kisah itu, orang yang bakhil itu kan, tentara tertembak, terus akhirnya pelurunya ada di dalam, ya, ada di dalam. Ini namanya skakster ya, di dalam. Kalau bagi orang yang suka ini catur, tembak nggak keluar, panas, dia datang. Cuma dia dari awal sudah memang nggak mau bayar, bukan tidak punya uang. Akhirnya datang ke ahli bedah. Ini wah ini agak mudah datang. Pak, Bapak dokter ahli bedah, oh iya, ini peluru di dalam belum keluar, tolong keluarkan. Tapi sudah niatnya memang bakhil, nggak mau bayar, nggak ingat dengan menghargai jasa orang lain. Dioperasi lah, udah dioperasi, dikeluarkan pelurunya, kemudian dijahit. Setelah itu dia bilang, Pak maaf ya saya nggak bisa bayar, gitu, nggak punya uang, nggak bisa bayar. Padahal uang ada. Akhirnya kata dokter ahli bedahnya, yo nggak apa-apa, gunting nage tinggalin di jero aja nage. Paham enggak itu? Yang cerdas insya Allah paham. Kena batunya gitu. Nah ini juga sama, bilang hadis ahad nggak boleh diterima dalam urusan akidah, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan tentang nikmat kubur, adab kubur, hadisnya ahad. Ya. Ternyata audiennya salah satunya ada yang paham tentang mustalahul hadis. Akhirnya jadi sekak seter, nggak bisa jawab gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Jam berapa ini? 9:30. Itulah yang disebut dengan wal yaumil mau'ud. Ya. Ada 4 hari inilah yang akan kita lalui. Sesuatu yang sudah hilang dari kehidupan kita, ambil hikmahnya. Kalau itu baik, pertahankan dan tingkatkan kualitasnya dari hari-hari yang baik. Tapi kalau sesuatu yang sudah berlalu dari kehidupan kita, yaumun mafqud, kalau itu buruk maka talak 3, jangan sampai terulangi. Ya. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun, khawatir menjadi ketagihan ya, dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Yaumun mashhud, yang kedua adalah hari yang kita saksikan, ini hari yang paling menentukan baik dan buruknya ya. Kemudian ada yaumun maulud ya. Cita-cita, harapan itu harus direncanakan, tapi rencana-rencana yang tidak terlepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala, rencana-rencana yang baik ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19 ya. Coba kita lihat ayat itu. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Baik. Wa man aradal akhirata, ini untuk yaumun maulud, hari yang akan kita lahirkan. Dan siapa saja yang menghendaki akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia tempuh jalannya, jalan menuju akhirat itu. Wa huwa mu'minun, ya, jadi dia bikin rencana-rencana yang baik ya, rencana-rencana keumatan ya, atau untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam rangka taqarrub kepada Allah ya. Itu namanya wasa'alaha sa'yaha, untuk akhiratnya. Wa huwa mu'minun, dan ketika dia merencanakannya dan dia tempuh jalannya ya, itu dalam keadaan karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika, maka mereka itu kana sa'yuhum mashkura, maka usahanya itu akan Allah hargai, mashkura ya. Dan yang terakhir adalah yaumun mau'ud ya, hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat ya. Ini harus menjadi bagian dari keyakinan yang utuh. Kalau kita sudah yakin ya, maka pertahankanlah, karena banyak orang yang susah untuk menerima tentang rukun iman, salah satu di antara rukun iman hari kiamat, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja sementara yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.